Nungguin lu? Iya, dan tidur di lokasi sampai pernah jam 4 waktu itu pas puasa kita. Ini beneran kan ya? Ngapain gua? Bukan kayak di sinetron-sinetron. Tendang, gue masih bingung kan nih. Terus gue pas gue coba lagi. Wah, gue masih bukan ketahuan, masih bingung mereka bener nggak nih yang jakat taruh apa nih. Gua yang namanya megang pedang, megang tombak dibilang banci, bro. Karena lu belum pernah sama sekali. Sama sekali. Pernah nggak Genta Buana ngoling lo? Jujur aja nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa. Ini gue jujur nih. Ini baru kali ini jujur nih ya. Oke sahabat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abel Usman, dan hari ini saya sudah bersama nih sahabat saya akan mengajak kalian bernostalgia. Udah usah lama-lama deh ya. Panji Syaputra. Manggilnya Sang Jaka Tarub atau Panji Kulen. Pantesan Nyi Demang beberapa hari ini tidak bisa tidur. Siapa tahu dia mau mengawinimu. Jaka Tarub, aku tetap akan membunuhmu. Silakan saja kalau kau mampu. Bro sehat ya? Ya, aduh, alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan nih, sibuk banget nih sebelum satu ini nih. Demi lo gua harus menempatkan. Oke, ini rambutnya asik ya. Kayak lollipop. Ini kenapa begini rambut lo? Enggak, kebetulan tuh gue memang suka apa ya? Ide. Bukan ide juga sih BM. Gue tuh kalau misalkan libur syuting pengen rambut warna apa ya? Ah, gitu. Jadi kemarin tuh sempat warna hijau. Terus pernah warna pink ini 2 kali. Terus ada warna biru sama warna kuning lah, warna itu pernah. Untung gua gak bikin. Sumpah aku gak bisa sepede lu loh seperti itu loh. Ya gimana ya, gue pengen ya mungkin jati diri gue kayak gitu kali ya. Tapi gue pengen mencoba rambut gue, diapain lagi ya. Pernah rambut segini terus warnanya warna hijau kemarin. Pernah gitu. Pernah gue waktu itu pernah di keriting. Sempet nyampe, ini orang berbuat keriting oke juga, takter banget, bener kayak begitu. BM banget loh. Keluarga gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi gue lihat lo kadang-kadang suka bawa keluarga ya ke lokasi ya? Karena gini, gue tuh memang menghabiskan waktu itu kalau di lokasi. Itu liburan gue buat gue, yaitu ngajak keluarga gue, yaitu anak gue sama bini gue, itu. Kenapa? Karena apa ya? Momen kita untuk berkumpul nggak ada. Misalkan ya otomatis gue balik ke rumah cuman sebentar, cuman datang tidur, misalkan ngobrol sebentar, nggak ada waktu. Tapi kalau di lokasi kita bisa ngobrol bareng, kita main sama anak gue, main game, itu quality time-nya di situ. Dan lu nggak berasa terganggu ya misalkan ada anak atau sama enggak ya? Sama sekali enggak. Gue justru malah enjoy, dan anak gue dan bini gue tuh juga enjoy, alhamdulillah gitu. Mereka malah suka. Wow, ini nih patut dicontoh. Aktor nih begini nih, enggak banyak begini kan bro. Aktor kan nih kadang-kadang mereka tidak terlalu open dengan keluarga, nanti ya kan. Tapi kan yang gue lihat lu kan open banget tuh sama keluarga lo. Tapi gue bukannya gimana ya, itu memang quality time-nya di situ. Kita ngumpul di lokasi, dan ya alhamdulillah anak gue tuh juga enjoy, bisa ketemu sama pemain-pemain lain. Main game malahan, dan anak gue tuh nggak pernah menyuruh kamu main sama, enggak, justru dia mencari mau main sama siapa aja boleh, terserah. Dan gue biarin. Dan bini lo juga enjoy aja ya? Enjoy. Dan itu enjoy. Nggak yang, aduh lama nunggu syuting nih. Enggak. Mereka gini, gue kan biasa memang pulang itu dari pagi, misalkan jam 9 sampai kadang-kadang jam 6 pagi, jam 5 pagi. Mereka mau nungguin gue, alhamdulillah mau gitu. Nungguin lo? Iya. Dan tidur di lokasi sampai pernah jam 4 waktu itu pas puasa kita sahur bareng sampai ini beneran kan ya? Ngapain gue? Bukan kayak di sinetron-sinetron. Ya tapi emang gitu, bini gue sama anak gue tuh ya alhamdulillah suka di lokasi, ngabisin waktunya juga di lokasi. Gue pernah melakukan itu sih sama bini gue, tapi waktu zaman pacaran. Kalau sekarang, pulang cepetan gitu, anak ada yang jaga di rumah. Ya itu dia sih, kalau anak gue lebih sosialisasinya ke pemain atau ke kru, gue biarin aja kayak gitu. Tapi lo ada ini gak sih, misalkan anak lo pengen jadi artis gitu kayak lo? Gue pernah sama anak gue bilang, kamu mau gak kayak Dedi? Aku nggak mau. Kenapa? Aku maunya jadi arsitek, kata dia gitu. Mungkin gue nggak tahu ya, gue lebih gini,
terserah kamu mau jadi apa, itu kemauan dia. Tapi gue tanya kayak gitu, dia nggak mau. Mungkin lihat didinya capek, ya itu. Kalau anak gua beda lagi. Apa tuh? Kamu mau jadi dokter apa enggak? YouTuber. Waduh, kayak lo dong. Serius? Serius? Iya, mungkin karena tadinya bangunnya siang, kerja semaunya. Oh iya. Terus malam-malam jam 11 ngilang ke studio ke ruang editing gitu kan tiap malam kan. Gue kan kalau quality time gue adalah, nah itu salah satunya kenapa gue juga untuk mengurangi schedule syuting gue agar gue bisa quality time sama keluarga gitu loh. Jadi kan gue bisa ngatur tuh kadang-kadang ya waktunya lebih banyak lah gue untuk keluarga dengan adanya YouTube ini sih. Tapi keren sih bro, gue salut sama lo, keren banget. Karena gue jarang banget ada yang nemuin kayak lo ini gitu loh, yang bener-bener bawa keluarga ke lokasi. Yang biasanya kan ke lokasi dibawa itu siapa kok beda lagi. Panji Saputra nih. Saputra, no Saputra, Saputra. Saputra ya? Saputra. Panji Saputra. Oke. Itu yang nama dari kecil ya, Pak? Iya. Iya, dari kecil. Jadi memang bokap gue Sunda dan nyokap gue Jawa. Katanya mungkin Saputra itu dari Jawa ya? Saputra. Saputra tuh. Tapi ya kata bokap gue dari Sunda juga gitu, ada keturunan Saputra. Jakarta Rup. Waduh. Itu oke. Sebelum ke Jakarta Rup, gue kepo nih. Lu awalnya itu gimana sih bisa ke dunia entertain? Singkat aja. Singkat. Jadi gue sebenarnya awal syuting itu masih bintang tamu di Indosiar tuh dulu masih 008, Saras 00 tau? Saras 008 ya? Itu masih 2099. Anjir, jadul banget anjir. Dan 2000 awal, 99 akhir 2000 awal kalau nggak salah gitu masih bintang tamu di Indosiar. Terus singkat cerita gue ketemu PH, terus gue ketemu situ, gue casting, ternyata mencarikan pemain yang sosoknya superhero. Nah, gue dikontrak lah di situ. Tadinya gue awalnya tidak tahu kalau misalkan gue itu kolosal. Lo nggak tahu? Nggak tahu. Begitu dong. Ke Diwangkara, gue udah sign kontrak. Oke, kita syuting. Besok gue pagi ke hutan. Sebentar, gue potong. Lo datang ke Diwangkara, sign kontrak. Lo nggak lihat judulnya? Gue nggak ngeliat. Pokoknya gue masih blow on kali, bego banget gue. Pokoknya gue terima aja tuh kerja, yang penting gue kerja, gitu kan. Gue akhirnya sign kontrak, gue lihat ini kontrak, alhamdulillah gue ada kerjaan. Oke, besok kita syuting di Depok. Gue datang lah. Ini mana nih? Kok dulu tuh masih zamannya SMS kalau nggak salah. SMS ya. kan ya. Masih BBM kalau nggak salah. Iya, zaman dulu. Iya kan? 2003 ya. Iya benar. Terus udah gitu sampai di lokasi, ini di mana mas lokasinya? Sini Depok bla 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 bla. Studi alam. Langsung ke dalam, ini kok berasa di hutan, kok begini hutan ya? Lu nggak tahu tuh kolosal sampai saat itu? Gue nggak tahu. Gue bener-bener nggak tahu. Ketemulah Toyan tuh, namanya sutradara Toyan. Kok banyak orang ya dari Chinese dari luar gitu kan? Gue bingung kan. Oke, Panji pakai baju ini. Gue masih begini, kok masih diikat. Terus gue bilang, ini oke yuk kita coba yuk. Suruh ngapain nih? Gue bilang, oke, kamu tendang belum? Tendang, gue masih bingung kan nih. Terus gue coba lagi. Gue masih bukan ketahuan, masih bingung mereka bener nggak nih? Yang Jakarta Rup apa nih? Gue yang namanya megang pedang, megang tombak dibilang banci bro. Karena lu belum pernah sama sekali. Gue gini apa lagi? Ya pokoknya bilang, wah dibanci apa begitu. Akhirnya gue kesini, ternyata ini kolosal. Dan itu kolosal, gue merasa, wah ternyata gue bukan dijebak. Gue dalam gini, gue di sini mau belajar aja. Gue ketemu, akhirnya maksudnya syuting berjalan dengan lama. Gue cuman ngambil positifnya aja. Gue mau belajar, gue mau ketemu Toyan itu. Akhirnya gue belajar lah untuk bisa fighting segala macam gitu. Berarti pada saat lo syuting pertama kali itu lo nggak ada basic apa-apa? Nggak ada sama sekali. Gue yang dulu pernah SD SMP cuman silat. Iya. Berarti di Diwangkara itu ngambil lo itu atas dasar apa ya? Gue nggak tahu. Mungkin memang. Dan itu tokoh utama lo, Jakarta Rup lo, di judul itu nama lo. Itu dia. Tapi mungkin mereka dalam gini, kantor itu melihat gue sosoknya Jakarta Rup ada di gue. Mungkin ya. Bisa. Ya. Lo cocok di mukanya, lo badannya tidak terlalu kekar atau gimana, gue nggak tahu. Itu mungkin itu ada kemiripan.
kemiripan dengan kisah gue juga. Waktu gue di Genta Buana, gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba gue dipilih menjadi Angling Kusuma. Nah, jadi anaknya Angling Dharma, which is toko itu adalah toko yang belum, yang ditunggu-tunggu selama 2-3 tahun. Tiba-tiba muncul gue, pemain baru yang masuk. Apanya yang diambil dari gue bilang gitu kan, gue nggak bisa fighting, gue cuma modal badan gede doang, iya kan? Acting nggak bisa, pelongo-pelongo. Lo kalau gue lihat acting gue di Angling Dharma zaman dulu, ya Allah, baru ketawa gue, ya Allah, gue bego banget ya, emang dia kan pelongo. Apalagi lu pemeran utama kan? Nah itu ya maksud gue, apa ya? Kayak dialog pun gue juga ngerasa kaku banget. Gue kayak, ayo kok begini dialognya nggak lancar aja. Kamu harus gini. Ditranslatein lagi, kamu harus gini. Gue belajar. Akhirnya ya selama 3 tahun 4 tahun lah gue belajar untuk menghadapi di hutan itu. 3 tahun lo selama di Jakarta Rock. Ya, dan Jakarta Rock itu ratingnya bagus sobat. Alhamdulillah ya. Bagus zaman itu. Cukup membuat kita pemain Genta Buana deg-degan. Udah deg-degan sama Jaka Tingkir, dia bikin lagi Jakarta Rock. Ini apa lagi di Bangkara ini bikin loh itu kan? Karena itu kan cuma single Genta Buana bikin Angling Dharma Misteri Gunung Api merajai kolosal pada saat itu. Muncullah Jaka Tingkir, jebret, waduh, dan head to head. Dia muncul lagi Jakarta Rock. Tapi bro, pertanyaan ini pernah gue tanya sama Dan Sidik. Dan di circle dunia kolosal ini kan nggak terlalu besar ya. Gue pengen tanya sama lo, pernah nggak Genta Buana ngoling lo? Jujur aja nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa nih, gue jujur nih. Ini baru kali ini jujur nih ya. Pernah bro? Pernah. Gue nggak tahu nih ya. Jadi gini, ada seorang fighter ngomong sama gue, Panji, ini amanat dari Pak Budi. Boleh minta nomor teleponnya nggak? Satu gitu. Bro, jangan dulu lah bro, gue kan masih syuting bla 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 bla. Udah lama, 3 minggu, gue ingat 3 mingguan. Ditanya lagi, Ji, gimana? Ditanya ini, soalnya gue dari amanat Pak Budi harus menyampaikan lo. Waduh bro, gimana ya? Kayaknya gue nggak bisa. Suatu ketika, gue udah selesai syuting nih. Gue lagi di rumah, udah pulang, gue callingan itu siang. Jam, kalau nggak salah jam 1. Gue pulang pagi, gue dibangunin sama nyokap. Mas, ya bangun, ada tamu di luar. Siapa? Nggak tahu, katanya dari Genta Buana. Siapa? Bingung kan lo? Ke rumah lu? Ke rumah gue. Oke, ya udah bu, kata nyokap, gue bilang nyokap gue, bu, aku mandi dulu, aku siap-siap, nanti aku ke depan. Udah nyampe lah gue. Ketemu Mama Erin. Oke, ini gue jujur sama kalian semua, sama lo Dali. Gue ketemu Mama Erin. Mungkin tau lah ceritanya begini. Begitu datang gue keluar, halo Panji, ya tante, saya Mama Erin. Mama Erina. Ya Mama Erin. Halo tante, apa kabar? Duduk tante ya. Saya cuman ngasih amat dari Pak Budi. Kira-kira kapan bisa ke kantor? Aduh, ini pernah gue alami sama teman gue, gitu. Ini pernah gue alami sama teman gue, seperti itu kayaknya. Terus udah gitu akhirnya, aduh tante, aku masih kontrak sama Diwangkara. Kira-kira berapa lama untuk di Diwangkara? Kalau misalkan atau sebentar lagi kita ngobrol-ngobrol sama Bu Budi. Langsung gini bro, mungkin gue inget atau terserah Panji, nanti kita omongkan mau seperti apa. Mungkin mau rumah, waduh. Itu namanya itu pada saat itu kalau minta itu mak kasih. Secara gue masih kontrak bro. Iya. Kontrak banget, gue masih kontrak, gue ibaratnya gue masih bertelur di Diwangkara, terus mungkin udah membesar, terus dicomot, wah gue jadi apa nih? Iya, takutnya begitu kan. Akhirnya gue ngomong jujur tante, bukannya gimana, saya kan punya kontrak sama Diwangkara, saya punya tanggung jawab menyelesaikan tugas sama Diwangkara tante. Oke Panji, kita tunggu sampai kapan, kalau Panji mau ke kantor kita tunggu. Gitu bro. Tapi lu gak ke kantor-kantor? Enggak bro. Mungkin gue kenapa padahal kalau pada saat itu lo ini ya, tapi ya itu kan ya, itu ya udah jalannya begitu ya gitu kan. Ya lo minta apa aja sih dikasih, karena itu yang dialami sama beberapa pemain-pemain inti yang memang Pak Budi itu mau. Kalau Pak Budi itu sudah mau, apapun yang lu minta bakal dikasih gitu loh. Jadi lo jangan kaget tiba-tiba adalah gue sebutin gak ya namanya ya? Sebutin lo, gue di sini sebutin. Bukan. Adalah salah satu pemain utama gitu kan yang dulu waktu awal nih
Oke. Nah. Gue tahu tuh. Nah, dulu kan dia hits nih sama main sama salah satu bintang besar di salah satu stasiun TV. Iya. Pak Budi mau, gua nggak mau tahu caranya harus dapat main ini. Padahal dia lagi stripping. Entah gimana cara tiba-tiba itu pemain datang. Wih, udah digentak aja nih, bilang gitu kan. Pakai mobil apa? Oh, mobil lama. Nggak lama. Oh, udah dikontrak berarti. Pokoknya tandanya gitu. Oh gitu ya. Iya, karena gue alamin juga. Aduh gue capek digentak karena emang berat banget digentak pohon. Aduh gue capek nih gini. Ya begitu. Ya wes. Mau mobil apa? Oh gitu ya. Zaman dulu bro umur 18-19 tahun. Iya kan? Kita mau cari duit di mana untuk misalnya kerja halal bisa dapat mobil gitu kan. Itu lo kamu hubungi Rizal Muhaimin. Minta mobil apa? Gampang itu. Tak ini aja ntar gitu. Udah kan udah. Capeknya udah hilang itu. Capeknya hilang. Cuma kita itu kan nyicil. Kita dulu kan sistemnya itu kita bulanan. Jadi kayak kita dibayar per bulan gitu loh. Jadi ya begitulah, tapi tetap sama-sama capek sih sebenarnya. Tapi gue sih untuk zaman kolosal itu cukup menyenangkan dalam arti gini. Gue bisa belajar fighting pada saat gue nggak ada. Kalau sekarang fightingnya itu malah dipergunakan sekali. Jadi kalau misalkan sutradara, Ji bisa fighting, bisa gini-gini. Dulu ini Jakarta Taruh Pak, ya udah lu aja. Kayak gitu loh, kayak lu selesai terserah aja. Kayak gitu. Positifnya itu aja, gue bisa nerima. Positifnya gue bisa fighting, terus gue bisa menerima adegan fighting kayak gitu. Terus dan sutradara malah ya alhamdulillah bisa percaya sama gue. Iya benar, gitu. karena memang kita pemain-pemain laga ini kalau udah urusan fighting itu kadang-kadang ya, gue juga pernah sih gitu. Lu mah udah ini aja, bikinin deh gitu. Ini ada fighter, lu bikin deh gitu kan. Nanti berapa menit kalau udah beres kasih tau gua begitu kan. Itu director yang gitu. Bikin pokoknya gua maunya begini gitu loh. Jadi mereka tuh kayak udah percaya, kayak kita dulu tuh banyak banget belajar gitu ya. Iya, benar. Tapi gua gak kebayang ya kalau misalkan lu masuk ke Genta Buana, lu akan lip sync, Bro. Tapi jangan salah loh, Dude Wangkara pernah melakukan kayak gitu. Pernah. Jadi bukan kolosal ya. Bukan kolosal. Iya, modern ya. Pernah melakukan itu karena Genta Buana. Dia merasa pernah. Lo kebagian? Gue pernah kebagian. Tapi ya itu cuma sebentar ya. Diwang bikin lip sync kayak begitu cuma sebentar. Nanti Pak Haji ngerasain juga. Bener kan? Karena dunia kolosal tuh makanya kemarin gue tanya Dian Sidik, lu pernah nggak? Pasti pernah. Gue bilang pasti pernah. Nih, ini pasti pernah di calling sama. Cuman memang kalau dari di Wangkara calling pemain Genta nggak? Oke. Kayaknya gue jarang denger sih ya, karena yang sering nyamot justru Genta. Yang sering nyamot pemain. Nah ini nih. Yang gue sih maksudnya sampai ke rumah gitu sih gue yang keren. Bisa sampai tahu ya rumah lu di mana ya. Dan gue juga nggak tahu, gue nggak pernah ngasih tahu sama yang lain kecuali misal kru yang pernah pulang bareng sama gue bukan ke rumah ya, daerah Manggarai. Tapi yang gue anehnya kok bisa tahu ada di depan rumah gue itu doang. Mama Erin mah gokil sih. Gokil. Segitu tahunya rumah gua dulu masih di Manggarai. Gue juga kaget. Tapi waktu itu Jakarta Taruh itu sampai tahun 2003 sampai 2007 ya. 2007 abis itu ada lagi kalau kolosal. Ada kolosal jadi kayak FTV gitu bro. Oh FTV masih di Wangkara. Di Wangkara. Oh masih di Wangkara, masih FTV. Setelah itu baru lo ke modern.